Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Rustian Adiputra. Di sini saya akan membahas suatu materi mengenai bijak dalam penggunaan media sosial. Pada saat ini, kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dibendung dan dihindari. Karena begitu cepatnya laju penyebaran informasi secara global dalam wujud digital, media sosial merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Websotey yang merupakan situs layanan manajemen konten pada 2020, sebanyak 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia dari total populasi penduduk sebanyak 272,1 juta. Rata-rata per hari, waktu yang dihabiskan untuk penggunaan media sosial melalui perangkat apapun selama 3 jam 26 menit dengan penggunaan aktif terbanyak media sosial tersebut antara lain YouTube sebanyak 88%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram 79%, Twitter 56% dari jumlah populasi. Banyak pengguna media sosial di Indonesia terbukti bahwa begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman 4.0 ini. Apabila tidak digunakan secara bijak, maka dapat menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu penyalahgunaan media sosial, berupa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok tertentu. Berita bohong atau hoax sehingga perilaku tersebut akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara dan denda. Mengambil sebuah konsep tindakan sosial dari salah seorang tokoh sosiologi, yaitu Max Weber, tentang tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan yang ditentukan oleh pengharapan mengenai perilaku objek-objek di dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Pengharapan itu digunakan sebagai kondisi atau alat untuk pencapaian tujuan sang aktor atau pelaku sendiri yang dikejar dan diperhitungkan secara rasional. Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang sekiranya berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk tindakan tersebut antara lain, yang pertama, jangan terlalu mudah percaya pada informasi yang disebarkan. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, alangkah baiknya jangan membagikan informasi yang diperoleh secara sembarangan, dan lebih baik melakukan pengecekan kembali informasi yang kita peroleh di media sosial. Yang kedua, jaga etika dalam bermedia sosial. Selain pengecekan informasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu perilaku dan etika kita dalam bermedia sosial. Alangkah baiknya kita harus menghargai karya orang lain dan memberikan komentar maupun tanggapan positif yang sifatnya membangun terhadap konten yang dibagikan, supaya konten tersebut bisa mengalami perubahan menuju pada nilai-nilai positif yang sekiranya bisa memberi edukasi. Yang ketiga, filter atau saring informasi yang akan dibagikan. Konten atau informasi yang akan dibagikan dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Alangkah
maupun orang lain. Selain itu, orang yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 1 dalam UU ITE. Yang keempat, jangan bagikan informasi atau data pribadi Anda secara mudah di media sosial. Kasus cybercrime marak dan rawan terjadi di media sosial. Salah satu bentuknya seperti phishing, yaitu pencurian data, sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan perizinan akses pada aplikasi. Baca syarat dan ketentuan aplikasi. Yang kelima, media sosial sebagai sarana dalam mengekspresikan karya. Sebagaimana pengguna media sosial yang bijak selalu memberikan informasi yang sifatnya membangun dan memotivasi orang lain untuk berkembang. Salah satu caranya yaitu dengan membagikan karya ke dalam media sosial. Bentuk contoh karya bisa berupa foto estetik, video edukasi, dan lain-lain.